Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Kosasi dan Ibu Laila, yang insya Allah tanggal 10 November 2024 beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doain Bu ya, biar Pak Kosasi, Ibu Lela, Allah kasih panjang umur, sehat yang sempurna, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, yang ditinggal juga keluarganya dalam lindungan Allah, dan kembali ke kampung halaman bawa umroh mabrurah, amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yaitu Ustadz Burhan dan juga Bapak Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia yang keberapa ya? Kadaluarsa katanya, anunya enggak kadaluarsa, anunya mah ya. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Ikhlas dan wakilnya, alhamdulillah ya, sehat walafiat. Ini berkat maulid, masih ingat jadinya. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dalam waktu tidak lama nyusul ya, nyusul bisa jadi tamu Allah, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hari ini kita duduk di sini walaupun mendung-mendung dikit Bu ya, gak apa-apa, yang penting jangan apa, jangan hujan. Ntar kalau udah selesai baru hujan. Sayang itu marawis, nggak ada nabok ntar kalau nggak hujan. Udah latihan ya, jilbabnya baru lagi. Masalahnya cash apa kredit itu? Kayaknya utang itu jilbabnya ya. Soalnya kemarin nih maulid bukan ini jilbabnya, katanya baru lagi makanya. Nggak taunya baru, alhamdulillah. Kayaknya kalau didudukin tuh bunyi tuh Bu, dit. Jilbabnya presidennya baru, benar ya. Tapi umrohnya tetap bersama apa? Wafid Al Amin Center. Para ibu sekalian, kita duduk di sini, kita iringi doa
biar Pak Kosasi dan Ibu Laila selamat. Ya Bu ya. Kan yang penting hidup itu apa? Selamat. Yang berangkat selamat, yang ditinggal selamat, yang hadir juga apa? Selamat. Ada yang suaminya selamat namanya ya, selamat terus berarti ya. Yang penting hidup itu selamat. Makanya ada doa biar selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Mantap, ini udah hafal semua Bu ya. Ini kita pretelin nih Bu ya. Kenapa kita minta selamat Bu? Yang pertama, selamat fiddin. Kita harus menyelamatkan agama kita Bu. Agama kita agama apa Bu? Islam ya. Selamat datang guru. Saja sehat ya. Masya Allah. Mana tadi bangkunya ya? Oh, ada bangkunya. Jangan yang kecil ya. Sini saja depan. Itu udah mau payung bayar, takut kehujanan ya. Saja nih, tuh ada bangkunya. Sengaja dikasih 2 biar kagak onyet. Ya udah nggak apa-apa, biar masuk YouTube kalian. Ya, Bu, tidak boleh ditawar. Seorang Muslim harus bisa menyelamatkan agamanya. Sampai mati Bu, agama kita harus kita selamatkan. Makanya dengan apa menyelamatkan agama Ibu sekalian? 1, dengan menjalankan semua perintah agama. Sholat ya. Jadi jangan ditinggal sholatnya. Maka dalam satu riwayat disebutkan apa? As-sholatu umududdin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau seorang Muslim tidak sholat, tiang agamanya sendeng. Kenal sendeng Bu? Miring sebelah, karena dia tidak sholat. Bagaimana kalau sholatnya jarang-jarang? Kadang sholat kalau lagi kepengen, kadang kagak. Kalau ibarat rumah mah itu sebelah rumahnya nyendeng begitu Bu ya. Kalau dia tidak apa? Sholat atau sholatnya seingatnya. Nah besok Pak Kosasi Ibu Laila harus dijalankan semua yang jenis-jenis sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah Bu ya. Apalagi pahala di sana berapa? 100.000 kali lipat. Pak Kosasi kalau punya utang sholat di sana dibayar. Bu Laila punya utang sholat di sana diapain? Bayar. Nilai pahalanya 100.000 kali lipat. Tuh. Jadi untuk menyelamatkan agama, 1 dengan sholat. Yang kedua dengan apa? Dengan menjalankan ibadah yang jarang orang bisa Bu, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh ya Bu ya. Besok Pak Kosasi dan Ibu Laila menjalankan perintah Allah dalam rangka menyempurnakan daripada ibadahnya, biar agamanya apa tuh? Sempurna. Maka orang haji, orang umroh termasuk menyempurnakan apa tuh? Agama. Maka besok Pak Kosasi Bu Laila ya, semua rangkaian ibadah biar apa? Dijalani, terutama ibadah umrohnya ya kan. Kalau di Wafis itu umrohnya 4 kali. Maka kemarin waktu belum berangkat Pak Kosasi sempat masuk rumah sakit. Alhamdulillah hari ini mukanya udah benggras Bu ya.
Kalau bengkras Bu, kalau bahasa bagusnya fresh. Ya udah bagus. Ya, itu kan berkat istri solehah Bu ya. Ya suami sehat karena istrinya apa? Solehah, dirawat terus, dipelihara terus. Maka besok Pak Kosasi makannya enak, semua serba enak, asal jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi dilarang oleh Allah. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul. Kan kalau orang umrah Bu, makannya kayak orang kondangan di gedung, apa aja ada. Mau makan ini boleh, makan ini boleh, mau sebanyak-banyaknya gak boleh. Ya, Bu Suharti ini tukang bawain telur. Kalau ada restoran ada telur dibawa, ya kan? Nggak apa-apa Ibu sekalian. Kata Allah, kulu wasrabu, Pan Kosasi makan, minum. Nggak boleh makan, boleh minum. Yang dilarang apa? Wala tusrif, jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka kepada sesuatu yang apa? Berlebihan. Dan itu menyelamatkan apa tuh tadi? Menyelamatkan jasmani kita. Tuh yang pertama. Yang kedua apa Bu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi. Ini jangan ditinggal Pak Kosasi. Wa afiyah. Apa sih Bu afiyah? Afiyah itu sehat lahir dan batin. Jadi di atas sehat dia. Kan kadang-kadang ya Pak Kosasi saya doain sehat wal afiat, begitu ya Pak. Sehat bagus, afiat lebih bagus. Maka di dalam doa ini Bu, yang kita minta afiyah. Apa itu afiyah Ibu sekalian? Sehat jasmani, sehat rohani. Termasuk Pak Bu, penyakit non medis. Ya ada, kalau kita punya penyakit non medis itu namanya afiyah. Makanya Ibu ya kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan. Nah gitu Bu. Afiyah itu artinya apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat dari penyakit fisik, sehat dari penyakit non fisik. Jadi orang nih kalau ada masalah stres, orang ada masalah galau, ya, ini masalah dengan tetangga galau dia. Ini ada masalah dengan rumah tangga galau. Itu namanya psikisnya yang sakit. Maka untuk sehat psikis Bu ya, minta apa tadi itu? Afiyah. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah. Apa arti Bu? Arti afiyah, sehat secara rohani. Maka besok ya Pak Kosasi dan Ibu Laila minta apa nih? Minta selamat agama, selamat juga apa tuh? Afiyah, sehat secara jasmani. Karena orang Ibu sekalian, kalau jasmaninya sehat, maka ibadahnya jadi kuat. Nih ya Bu ya, Ibu kalau kakinya sakit aja, kuat nggak sholat lama-lama? Nggak kuat. Maka harus diminta sehat afiyah jasad kita. Ya, biar ibadahnya kita kuat. Nah hari ini Ibu sekalian, kita iringi doa biar kedua tamu Allah ini afiyah. Ya, sehat secara jasmani, sehat secara apa tuh? Rohani. Jangan sampai begini Bu, fisiknya masih sehat, tapi rohaninya yang apa? Tidak sehat. Apa Bu ciri orang yang rohaninya tidak sehat? Jadi kalau niat orang itu Bu, bawaannya negatif thinking. Ya, jadi niat orang tuh bawaannya udah jelek aja tuh, kesel baik, gendek baik, pokoknya yang jelek-jelek timbul, musuh uzon baik. Itu berarti psikisnya apa tuh? Sakit.
Nah, koslet. Nah, makanya suruh minta afiah biar sehat tuh jasmaninya. Makanya kita kalau doa itu Bu, baca nih doa ini, Allahumma inna nas'aluka ya apa al-afwa wal afiyah, begitu. Al-afwa wal afiyah, ya Allah kami mohon kepada kamu maaf dan afiyah. Jadi afiyah itu adalah kesehatan secara psikis ya, biar pikiran kita sehat, hati kita juga apa? Sehat. Itu adalah afiyah. Kemudian apa Bu? Yang ketiga, wa barakatan fir rizki. Ya Allah berkahi rezeki. Nah, supaya rezekinya berkah, caranya dengan apa Ibu sekalian? Dengan apa? Sedekah. Manakasat min malin ya. Tidak ada harta yang disedekahin itu menjadi berkurang. Makanya orang pergi haji, pergi umroh kayak hari ini Bu ya, nilai ibadah fisiknya ada, nilai ibadah sedekahnya apa? Ada. Itu yang depan Ibu tuh, yang udah pada dicaplok Bu ya, itu nilai sedekah. Sedekah dari siapa? Sedekah dari sahibul hajah. Biar apa sedekah itu? Biar menyelamatkan. Ya, nama perjalanan jauh Bu ya. Kan pengennya apa tuh? Selamat. Termasuk Bu, selamat orang yang masih hidup, selamat orang yang mati. Makanya kalau kita tahlil, haul, nuju hari, kita dikumpulin, ada sedekah makanannya, itu dalam rangka menyelamatkan orang yang ada di alam kubur. Kan kadang-kadang ada Bu ya, ngapain sih ditahlilin, buang-buang duit baik, ya kan? Ini kata kalau gini-ginian dibuang-buang, lah siapa ini buang-buangnya ke dalam perut Bu ya? Buangnya kemana? Lah ibu-ibu kagak ke perut ya ke tas. Begitu Bu ya? Nah, itu ibu-ibu kagak ke perut mana? Ke tas ya. Buat siapa? Buat anak gua di rumah. Nah gitu ya. Padahal mah dia juga ya makan nyampe rumah. Nggak apa-apa Bu. Itu nilai sedekah. Sedekah dari Pak Kosasi, sedekah dari Ibu Laila. Kalau kagak dimakan, nilai sedekahnya nggak ada. Makanya ibu-ibu supaya sedekahnya berlimpah, makan juga, masukin apa? Tas juga. Nah, luar biasa. Mendingan begitu Bu, daripada bapak-bapak malu-maluin ya. Diem be, gue pengen buat itu ya. Gue bungkus, gue kayak ibu takut malu dia. Alhamdulillah, tapi kalau di sini mah alhamdulillah Bu, udah disiapin Bu. Ayo Bu, masukin masing-masing gitu. Jadi udah nggak aib gitu, nggak malu ya. Kalau di Jumalang masih malu. Ya di ujung harapan kalau habis acara masih ada sisanya dibungkus ke dalam apa? Besek masih malu. Kalau di sini udah kagak karena udah malunya hilang udah. Kagak tapi bener Bu. Itu nilai apa? Nilai sedekah ya. Mau Bu gitu Bu mau. Kalau nggak mau saya mau bungkus 5 plastik. Nah para ibu sekalian itu sedekah. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan. Makanya besok Pak Kosasi, Bu Laila ya, bukan hanya hari ini bersedekah, boleh bawa duit 1 real sedekah sama orang susah di sana, karena nilainya 100.000 kali lipat. Ya, sedekah. Makanya sedekah itu Bu, nggak pakai materi aja. Sedekah itu Bu juga bukan materi. Senyum, sedekah. Ya kan nggak pakai materi, nolong orang, bantu orang. Maka besok Pak Kosasi ya, nih pesan pakai Nur Ali Pak Kosasi. Kalau lo haji dan umroh pengen sehat, banyak-banyak lo bantuin orang yang sakit, gitu mesinnya. Ini dari rumah malah kurang sehat Bu ya. So nanti ada yang sakit, ayo, apa yang kita bisa, ngerokin bisa, ngerokin. Ngasih obat, bawain air zam-zam dari Masjidil Haram, nggak apa-apa. Ibu kalau duduk nih di Masjidil Haram nungguin sholat, itu ada orang satu-satu dikasih air segelas. Dia nggak kenal kita nggak kenal dia, karena dia pengen cari apa tuh? Sedekah. Pakai duitnya nggak ada, ya kan? Pakai apa? Pakai gelas sama air zam-zam yang ada di galon, kan nggak pakai modal.
Dimasukin satu-satu di gelas, dibagiin satu orang yang hadir tuh, orang yang duduk di masjid. Itu nilai apa tuh? Sedekah. Kosasi nanti boleh tuh sambil nungguin waktu, ambil aja zam-zam yang banyakan, nanti bagiin satu, itu sedekah ya. Maka sedekah itu bisa materi, bisa juga bukan materi. Nah, ibu kemarin nih datang itu juga punya nilai sedekah. Apa? Sedekahnya apa, Bu sekalian? Dari rumah jalan dari rumah, satu langkah satu pahala. Kalau rumahnya jauh berarti lebih besar. Dari nyampe sini kita baca Yasin, satu huruf 10 kebaikan. Ya kan, satu huruf 10 kebaikan. Ada yang pernah ngitung Yasin berapa huruf? Nggak ada. Ya, alif lam mim aja udah 3 huruf, udah 30 kebaikan. Belum Yasin, belum ayat kursi, belum Fatihah. Masya Allah, belum Ratibul Haddad. Satu huruf itu punya nilai apa tuh? Sedekah. Ya. Kemudian apa yang keempat? Waziyadatan fil ilmi. Ya, jadi kita minta kepada Allah biar ilmu kita tiap hari itu, Bu, nambah. Kenapa, Bu? Karena orang yang berilmu ibadahnya lebih dekat diterima Allah. Makanya kenapa nih orang berangkat haji, berangkat umroh ada namanya manasik. Dalam rangka apa, Bu? Membekali ilmu kepada para tamu Allah. Kalau ilmunya udah dibekali, umrohnya bener, maka umrohnya bisa makbul dan mabrur. Maka kadang-kadang ada orang nyepelein, Bu, timbang manasik begitu ya. Padahal manasik itu membekali ilmu. Ibadah yang ada ilmunya, maka ibadah itu yang lebih dekat diapain? Diterima Allah. Makanya Pak Kosasi, Bu Lela ya banyak tanya. Besok kalau lagi jalan kan bareng sama saya ya, bareng sama istri, banyak tanya. Kalau nggak tahu jangan diem. Kenapa? As-su'al nisful ilmi. Bertanya itu setengah apa? Ilmu. Ya, bertanya setengah ilmu. Apalagi besok nanyanya langsung praktek. Pak Ustadz, ini saya pakai celana sempak, pakai ihram, boleh nggak? Nggak boleh. Pak Ustadz, ini saya pakai bedak, pakai lipstik, udah pakai ihram, boleh nggak? Nggak boleh. Pak Ustadz, ini saya buka aurat, walaupun sama-sama perempuan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nanti kalau sering bertanya, berarti nambah ilmunya. Berarti Pak Kosasi, bolehlah pengen ibadah umrohnya makbul atau mabrur. Di antaranya bekali dengan apa, Bu? Ilmu. Maka jangan bosan-bosan, Bu, cari ilmu ya. Cari ilmu itu nggak mesti di bangku sekolah, di majelis taklim. Pokoknya cari ilmu, karena belajar itu kewajibannya sampai kita mati. Mati baru berhenti belajar. Kalau belum mati ada taklim ngaji, ada kayak gini datang, karena di dalamnya ada apa? Ilmu pengetahuan. Dan ini ilmu yang akan menyelamatkan. Makanya tadi di depannya Allahumma inna nas'aluka, ya saya mohon ya Allah bertambah ilmunya. Nah itu harus dibaca doa biar selamat. Orang dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian, selamat hidupnya. Coba Bapak Ibu dah kagak kenal huruf A, B nggak kenal, ya nggak kenal angka. Kan orang saking gebleknya tuh kalau lagi umroh nggak kenal angka. Ini uang real, mau belanja diserahin semua, tuan tuh ambil tuan, begitu. Karena saking apa tuh? Dia nggak kenal. Ya, maka orang kalau kenal berarti ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, orang itu selamat, nggak ditipu orang. Makanya kenapa ibu-ibu sekalian kudu disuruh belajar tuh, biar kagak dibohongin orang, ditipu orang. Ya, termasuk adalah belajar tentang ilmu agama. Maka bagus di Al-Ikhlas ada majelis taklimnya, diajarin ngaji, diajarin sholat, diajarin ibadah macam-macam, Bu.
Jangan sampai nih Bu ya. Nih Pak Kosasi, Bu Laila yang mau berangkat. Nih kira-kira ibadah sholat kita, satu, baru tingkat kewajiban. Kedua, baru tingkat kebutuhan. Ketiga, apa tingkat hobi. Bu, nih saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu kalau sholat tingkatan mana nih? Ada kewajiban, ada kebutuhan, ada hobi. Kalau kewajiban, pokoknya gue mau ngerjain sholat, mau paham kek, mau kagak kek, ya kan, mau berapa kek, pokoknya gue mau sholat udah begitu. Itu baru tingkat kewajiban. Itu tingkatan yang paling rendah. Maka akhirnya sholatnya belum bisa pengaruh sama perilaku dan akhlaknya. Sholat marajin, ngomongin orang apa? Rajin. Iya. Sholat marajin, hatinya dengkinya masih apa? Masih jalan. Itu sholatnya baru sampai tingkat yang paling rendah. Apa Bu? Kewajiban. Lebih bagus naik Bu, ibadah kita jadikan ini kebutuhan, sama seperti makan. Makanya besok Pak Kosasi, Ibu Laila, jadikan ibadah umroh ini ibadah kebutuhan. Saya umroh karena saya butuh Allah. Saya sholat karena saya butuh Allah. Saya sholat karena saya ingin berdoa. Kalau berdoa saya butuh Allah. Sama kayak orang makan Bu. Ibu sehari berapa kali makan? Ya kan, pagi, siang, malam, kadang-kadang ngebakso, kadang-kadang somai. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Jadikan ibadah itu kebutuhan. Ya, jadi Pak Kosasi besok kenapa sholat lagi? Sholat lagi karena sholat itu kebutuhan saya. Lebih bagus lagi Bu, naik derajatnya apa? Hobi. Jadikan Pak Kosasi ibadah itu hiburan. Orang kalau hiburan Bu, nggak ada bosannya dan nggak ada capeknya. Nih ibu-ibu kalau suruh nabok tuh, nabok itu tuh berjam-jam gak dia masih tenang baik. Ya ketawa ya. Karena itu apa? Hiburan. Membuat hati itu fun, seneng. Nah, bagaimana nih ibadah itu? Sholat itu menjadi hiburan. Jadi orang yang sholatnya dijadikan hiburan Bu, dia nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Contoh umpamanya ya, kalau dia ikhlas, tarawihnya berapa rakaat? 23. Ya kan, barisannya tinggal 2 baris, yang lain berbubar ya. Kalau dia mengatakan itu hobi Pak, mau berapa rakaat kek, tambah seneng. Ibu-ibu kalau dinyanyi ini lagu, 2 lagu, Bu lagi, begitu ya. Karena dia tuh seneng. Jadi kalau ada sholat Bu, kita sholat lagi dulu, tambahin. Nah itu sholatnya tingkatnya apa tuh? Hobi. Bisa nggak tuh ibadah sholat ibu ciptakan menjadi apa? Hobi. Kalau orang udah sampai Bu tingkatan sholat itu menjadi hobi Bu, sholatnya khusyuk, digeroin juga nggak denger dia. Makanya ada satu riwayat Bu, Umar bin Khattab nih, dia kalau sholat nyari orang. Dia sholat ke masjid nyari orang. Si duduk samping saya, duduk ya, duduk samping saya. Untuk apa Tuan? Kamu duduk di samping saya mau sholat. Duduknya kamu di sini saya bayar. Untuk apa Tuan? Untuk kasih tahu saya. Nanti kalau saya kelamaan, tegur saya. Tuh. Sholat Bu, Umar bin Khattab setelah baca Fatihah, surahnya apa kalau kita? Ini kita baca Fatihah, surahnya apa Bu? Kuliah sama langganan. Umar bin Khattab Bu, surahnya rakaat pertama Al-Baqarah. Maka ketika sholat lama, ini kata yang sebelahnya ruku, Umar ruku, nggak denger dia kuatin lagi, Umar ruku, masih baca aja, kagak denger. Dikuatin lagi, Umar ruku, ruku dia baru gitu. Kalau kita kagak kloneng, biasa buru-buru ngangkat sholat ya. Nah begitu Bu ya, karena kita belum bisa sholat jadi apa? Hobi. Ya,
Begitu juga ibu sekalian, Umar udah kalau ruku bu, ruku nih lama, bangunnya lama, maka dia sampai nyewa orang, Umar bangun, Umar bangun, gitu. Ya beda dengan kita, sholatnya kayak capung cebok, lepet, 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 lepet. Lah kita belum ngapa-ngapain, napas belum, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu udah datang bu ya. Sama kayak sholat ditaruh di sampingnya HP, bu ya. Ini jangan sampai bu. Maka bagaimana nih kita ciptakan sholat itu jadi apa? Hobi. Supaya ibu sholatnya lama, maka setiap gerakannya ibu pahami. Baca apa ini kita? Ya kan? Makanya Allahu Akbar, baca Fatihah ibu pahami 1 ayat ini, 2 ayat ini, 3 ayat ini, terus begitu bu. Pasti khusyuk. Ya. Yang kedua, kalau pengen panjang, di depannya ibu taruh Quran yang gede. Ya, baca setiap hari itu Quran. Kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Ya, 5 rakaat aja bu, udah berapa? Udah 5 waktu, udah 10 apa? Berapa rakaat? 17 rakaat. Ya bu ya. Yang dua-dua yang baca surah berarti berapa? 10 rakaat. Yang dua-dua tuh, kan dua-duanya wajib ya. Katakan zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua baca surah. Ibu taruh tuh depan tuh Quran, halaman pertama rakaat 1, halaman kedua rakaat kedua. Ya, berarti kalau dia 5 waktunya aja bu, udah habis 10 halaman. 10 halaman tuh baru yang wajibnya doang. 1 juz berapa halaman bu? 20. 1 juz 20 halaman. Ya, di mana itu lagi sisanya? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah zuhur 2. Berapa kalau sampai rawatib kemarin? 12. Berarti qobliyah, ba'diyah sama yang wajib udah 22 halaman. 1 juz sehari. Tuh, gampang. Kalau ibu pengen hatam sebulan ya 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. Buat apa? Sholat. Buat sholat taruh depan Quran, beli yang gede. Ya, beli yang gede. Biar mata kita ketika sholat tuh kelihatan di depan. Ya, 1 halaman 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat. Itu baru yang wajib sama yang ba'diyah qobliyah. Belum ditambah duhanya, belum ditambah tasbihnya, belum ditambah sholat malamnya. Bisa-bisa bu, sehari semalam itu ibu 2 juz. Berarti 15 hari udah hatam. Nah kalau ditanya sekarang bu, sebulan hatam enggak? Boro-boro, nah gitu ya. Makanya ditaruh tuh di rumah. Kalau repot baik sehalaman untuk 1 sholat, johor doang 1 halaman, kita kurangi. Berarti kalau 1 bulan kita hatam, 1 bulan kita hatam, berarti 15 hari kita hatam. Ternyata masih kurang 10 hari hatam. Coba deh ibu tes bu. Itu bu, hatam itu 3 hari. 3 hari itu hatam. Kalau semua sholat ibu lakukan 1 halaman 1 rakaat. Karena saya pernah coba itu. Ya 1 halaman 1 rakaat itu hatam 3 hari. Pahalanya beda bu. Dengan ibu baca Quran begini nih, duduk begini, atau baca Quran pegang Quran beda. Kalau ibu baca Qurannya sambil dipakai sholat, terus sholatnya sambil berdiri, 1 hurufnya 100 kebaikan. 100. Kalau sholatnya sambil duduk nih kayak ustazah, ya karena berdiri momennya bacanya lama nggak kuat, duduk boleh, maka 1 hurufnya 50 kebaikan. Kalau sholat sunat bu, walaupun seger buger ya, ibu sholat sunat tasbih katakan ya, kalau berdiri lama banget ya, duduk aja boleh nggak? Boleh, cuman pahalanya separoh. Ya habisnya orang duduk sambil duduk bu ya. Kalau dia sholatnya sambil tiduran, mau tiduran? Ya, ya kita udah nggak perdaksa. Kalau kata orang sini nggak perdaksa ya, sholatnya sambil tidur, depan kita Quran, maka 1 hurufnya berapa? 25. Iya, kalau udah tidur apa? Sholatin dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tuh. Ya, masa beli Quran 1 yang gede buat wirid kita, buat ibu sekalian. Saya emang di rumah tebu sarang 1 istri saya, 1 saya. Nanti kalau sholat sunat ya, apa ibu-ibu makan sholat fardunya di rumah. Udah tuh surahnya baca aja dewek, baca setiap hari 1 bulan 1 juz.
Satu hari 1 juz, 1 bulan udah 30 juz hatam Bu. Alhamdulillah. Yang penting pesan saya kemarin apa? Satu, kalau ngerjain yang sunnah jangan dikasih tahu orang lain. Tuh pesan saya tuh. Kalau kita ngerjain yang sunnah jangan pernah dikasih tahu apa? Orang lain. Ini lagi sholat, selesai sholat tuh Quran berdiri dipoto, bikin status alhamdulillah gua sholat pakai Quran. Nah main begitu ya. Alhamdulillah akhirnya hatam juga sebulan. Nah jangan. Cukup buat diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ibu sekalian ya, besok Pak Kosasi dan Ibu Laila kalau pengen dapat pahala Quran jangan lupa tuh besok wakaf Quran. Bulan Maret ada nggak dari sini yang berangkat? Yang Agustus nggak ada ya? Nah boleh nih ibu-ibu nitip wakaf Quran ya, satu Qurannya 200.000. Nanti kita beliin, kita taruh di rak Masjidil Haram, maka satu Quran pahalanya berapa? 100.000 Quran. Quran itu yang ditaruh di rak Masjidil Haram dibaca oleh orang-orang yang datang, yang wakaf dapat aliran pahala. Nggak apa-apa niatin buat diri sendiri, boleh. Nih saya niatin buat orang tua yang udah almarhum, boleh. Ya, biar orang tua yang di alam kubur mendapatkan aliran apa? Pahala. Boleh besok nitip tuh sama Bu Laila. Bu Laila saya nitip ya wakaf Quran. Nanti kasih Ustaz Nung aja, ntar kita yang beliin. Kemarin itu kalau nggak salah ada 100 Quran dari teman-teman dari jamaah ya. Dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas katakan ada 20 orang yang nitip. Nggak apa-apa, ntar kita beliin. Biar kita mendapatkan apa tuh? Aliran pahala. Pahala dari wakaf Al-Quran. Boleh juga ibu nitip sedekah, nggak apa-apa. Nanti di sono dibeliin real, ya sedekah di Mekah, sedekah di Madinah. Nah ini namanya salah satu yang bisa menyelamatkan kita. Maka kita wajib menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ruh kita, menyelamatkan agama kita. Menyelamatkan jasmani kita dengan apa Bu? Qillatut ta'am, sedikit makan. Kalau pengen selamat jasmaninya, makannya sedikit, jangan banyak-banyak ya. Yang kedua, selamatkan rohani kita. Dengan apa selamatkan rohani? Qillatul asam, sedikitkan berbuat dosa ya. Jadi menyelamatkan ruh itu dengan sebab menyedikitkan apa? Dosa. Selamatin agama dengan apa? Sholat. Dengan apa lagi? Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan sholawat ya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ibu sekalian ya, tuh amalin sholawat setiap hari Bu, 100. Saya sering bilang tuh ya, tiap hari 100. Kalau pengen ketemu Nabi, besok Pak Kosasi, Ibu Laila, sepanjang jalan ya, sepanjang jalan dari rumah baca apa? Sholawat. Kenapa? Karena kita pengen ketemu Nabi. Karena walaupun orang nyampe di Madinah Bu, belum tentu ketemu Nabi. Ya, nyampe di Madinah sakit di kamar, baik nggak kemana-mana. Sakit tambah parah, bawa ke rumah sakit, ya kan? Pulang udah, jadi nggak ketemu Nabi.
Makanya kalau pengen ketemu Nabi apa? Banyak-banyak baca sholawat, terutama biar bisa masuk ke raudhah. Oleh karena itu mari sama-sama ibu sekalian kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatin untuk Pak Kosasi biar sehat panjang umur, Bu Laila biar sehat panjang umur, perjalanannya lancar Bu ya, biar bisa pulang lagi ketemu ibu-ibu sekalian. Kalau pulang kan nanti ibu-ibu minta apa? Doa ya, minta doa apa oleh-oleh ya, doa lebih mahal. Tamu-tamu Allah kalau pulang suruh doa ya, nanti didoain, kalau pulang didoain Bu ya. Sekarang kita doain ala hadini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua ibu sekalian. Alhamdulillah Wafiz Al-Amin Center sekarang sudah ada KBIH-nya yang haji reguler. Nah ibu-ibu kalau mau daftar haji reguler silakan, sudah bisa ya, baik cash maupun cicil. Kalau dicicil sebulannya 700.000. Itu kalau dari rumah nggak bawa duit pisan, nggak pakai DP ya. Sebulannya berapa? 700.000. Bayar sono di ujung depan di Alfa. Ibu nyicilnya ke Alfa setiap bulan. Karena daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Makanya suruh nyicil ya, silahkan tuh. KTP, kakak, surat nikah, dah sama uang 1.150.000 buat admin pinjaman. Udah nggak ada lagi. Setelah itu ibu nyicil tiap bulan. Nanti nyampe 30 tahun alhamdulillah, kagak nyampe alhamdulillah, karena udah ngantri. Beda kalau belum ngantri ya. Silahkan tuh haji reguler, gampang sekarang mak ya. Anak boleh didaftarin usia 12 tahun. Nanti kalau anak ibu didaftarin, ibu udah pengke, anaknya nuntun-nuntun ya gitu. Mama anak yang nuntun-nuntun, biarin. Kalau ternyata umur kita nggak sampai Bu ya, nggak sampai, satu, duitnya boleh diambil. Dua, kalau nggak diambil diwarisin sama anak atau sama cucu, silakan. Nanti dia yang berangkat. Ya, jadi nggak ada ruginya. Dan yang mewakili, yang menggantiin nggak perlu ngantri lagi, tinggal terusin dong dah. Dah, silakan tuh ya. Kalau mau umroh, alhamdulillah insya Allah kita akan berangkat lagi di 25 Januari. Ya, sebelum tutup Ramadan, 25 Januari kalau mau silakan. Mau cash, mau kredit juga boleh. Nah bedanya kalau haji kreditnya lunas baru berangkat haji. Kalau umroh kredit berangkat dulu baru apa? Lunasin. Jadi harus berangkat dulu dia baru bayar. Kalau haji kreditnya lunas baru berangkat. Kalau umroh berangkat dulu baru apa? Bayar. Ya biar pesawatnya naik dit gitu. Kalau umrohnya apa? Kredit. Nah silakan mau yang mana tuh? Ya kan enak Bu kalau satu majelis taklim al-ikhlas semuanya berangkat. Ya ratibnya udah setiap hari tuh nabok mulu, goprok ya. Pengen nggak Bu? Pengen insyaallah ya. Mudah-mudahan karena itu mohon baca Fatihah. Mudah-mudahan KBH Wafiz Al-Amin Center tahun 2025 besok sudah memberangkatkan jamaah haji reguler. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sekaligus mohon izin karena saya mau ke Sukatani. Ya. Ada satu lagi kata saya jangan, dia mau sudah datang juga Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.